Sekali lagi saya mau katakan Bapak Mama, kalau kita hadir pada saat ini semata-mata hanya karena anugerah. Bukan karena hebat, bukan karena kepintaran kita, tetapi hanya karena kebenaran. Banyak orang yang pada saat ini tidak menikmati ibadah bersama-sama. Banyak orang yang tidak datang beribadah kepada Tuhan dengan berbagai alasan. Tetapi ada juga yang tidak menikmati kehadiran Tuhan karena sakit. Tetapi kita yang hadir pada saat ini, Tuhan masih mempercayai kekuatan dan nafsu. Halo Bapak Ibu. Hai. Seandainya saja Tuhan suruh bayar nafas yang kita hirup, yang kita kedua sudah berat uang miliar yang kita bayar. Tetapi Tuhan kasih berat. Tuhan kasih cuma-cuma. Tetapi kita menggunakan kesempatan nafas kehidupan ini kadang-kadang dengan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat ini yang kita sama-sama renungkan. Saya memberikan tema bahwa teguhkan hatimu, Tuhan ada bersama. Sekali lagi, teguhkan hatimu, Tuhan ada bersamamu. Kalau bahasa rejewanya, pakat topon kami ada wajib. Ini orang lain. Jangan pernah bimbang menjalani kehidupan. Jangan pernah ragu menjalani kehidupan. Jangan pernah putus asa untuk melangkah. Karena apa? Ada Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan kita zaman sekarang ini semakin berat. Ada banyak tuntutan hidup yang harus kita penuhi. Para petani harus bekerja keras, harus bekerja sekuat tenaga untuk bekerja, membersihkan lahan sawah, membersihkan lahan kebun, mengurus tiap ternak, harus menguras tenaga dan pikiran. Pede orang pakai, pede pakai rawang, mana kayaknya. Kadang-kadang secara manusia Bapak Ibu itu membuat waktu kita, membuat tenaga kita. Kadang-kadang kita patah semangat. Patah pemilik yang betul yang kontak. Juga para guru-guru harus bekerja keras mempersiapkan segala bahan-bahan ajar untuk para pendidik-pendidik. Sekarang Bapak Mama bukan lagi murid-murid yang belajar, guru yang belajar. Kalau kita lihat sekarang di luar itu guru, kita belajar. Pak Alwi Malek itu non-stop. Wah, yang murid-murid kata berdoa, akan berangkat. Hai benar Pak, bikin ujian lepas di mana? Banyak kelas. Bikin ini lepas di mana terus. Wah, yang mulai guru nang setengah mati. Yang baik politik bukan data. Kata anak dia dalam pengajaran karena sisian. Sekarang ini zaman-zaman anak-anak yang anggap remeh pendidikan. Kalau kami zaman yang kami dulu berbangsa, kita pernah sekolah SD di Saskatchewan. Kalau tidak masuk sekolah, biar kita tidak masuk. Yang penting kita lulus setiap bulan. Sekarang juga murid itu, biar Bapak Ibu tidak apa ngajar, yang penting pasti mahasiswa kita lulus. Sekarang kalau anak-anak tidak ujian tidak dapat, guru-guru bilang di rumah supaya apa? Supaya ujian. Wah
Tinira memang tinira rono. Rupanya memang mereka bukan orang. Tetapi itulah sekarang. Tantangan pada saat ini Bapak Mama. Kadang-kadang harus menguras kekuatan kita. Diperhadapkan berbagai tantangan hidup. Diperhadapkan dengan berbagai perubahan-perubahan zaman modern. Sekarang sistemnya online semua. Sistemnya Zoom semua. Tidak ada lagi yang pakai namanya Al-Quran. Sekarang tidak boleh, tidak fokusan dengan yang lain. Benar tidak betul? Sehingga apa? Saya katakan tadi, itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesiapan mental yang baik untuk kita menghadapi sama-sama modern bangsa. Bukan cuma saja mental yang baik, tetapi bagaimana tindakan kita mengaplikasikan segala perubahan-perubahan zaman pada saat ini. Bagaimana kita membedakan mana perubahan-perubahan yang membawa dampak positif bagi kita. Kadang-kadang kita katakan bagi jaga dua. Yang penting kita katakan, yang penting kami tolong, yang penting saya hidup. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan zaman sangat berubah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Asa dalam masa pemerintahannya juga bergumul dengan persoalan yang sangat sulit, yaitu penyembah berhala. Raja Asa ini adalah raja yang sedang bergumul dengan bangsa yang pada saat ini bangsa Yahudi. Karena orang-orang yang ada dalam bangsa Yahudi pada saat itu adalah mereka adalah orang-orang penyembah berhala. Makanya dalam firman Tuhan ayatnya yang pertama kali Tuhan melalui Nabi Asyariah dipakai Tuhan. Kemudian dia dekat dengan Raja Asa, memberitahukan Raja Asa supaya bangsa itu, Raja Asa harus memulihkan keadaan bangsa pada saat itu, supaya bangsa pada saat itu harus mencari, bukan lagi mencari patung-patung menyembah berhala. Bapak Mama dengan kewenya berapa puluh tahun, orang-orang menyembah berhala. Sampai pada saat ini pun masih ada orang yang menyembah berhala. Kadang-kadang kalau kita baca firman Tuhan ini Bapak Mama, lebih banyak kata-kata yang berkata bahwa berhala jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung. Karena apa? Karena itu kekecilan bagi Tuhan. Aku membenci dengan orang lain. Kadang-kadang kita yang ada pada saat ini, kadang-kadang kita mempercayai mitos. Mitos yang sama seperti adalah istilah dari politik. Kondisi ini terjadi, saya tahu kalau di BJW, kalau tangan kanan itu gatal, itu dapat tuh ada bentuk. Kalau di sini begitu juga. Begitu juga Pak, ada yang masih percaya itu, masih ada. Kalau tangan kiri yang gatal berarti apa? Pengeluaran. Kalau semua barang-barang apa? Kadang-kadang hal-hal yang begitu kita anggap spare dan kita juga percaya. Ya kalau kita
Kalau kita yang jadi Mamudu, kalau semua orang yang ada di Jakarta membalikkan semua pakaian tanah, mungkin tidak akan terjadi banjir. Itu mitos Bapak. Kadang-kadang kepada orang terakhir membuat waktu orang yang punya namanya teknik. Apa karena yang ambil kerja. Itu kan mitos yang ada di sekitar kita, yang mungkin kita sekali percaya. Banyak yang mengaku istilah itu apa? Apa yang mau dia katakan orang yang itu pasti sudah baik dia. Mungkin dari pengalaman yang baik pasti itu baik itu adalah hal-hal yang sederhana Bapak yang kita perlu. Tetapi Tuhan mengatakan itu kekecilan bagiku. Tidak itu tidak perkara yang penting Bapak. Hanya semuanya itu berasal dari dan Bapak jangan percaya mengambil kepentingan saya. Tidak ada. Tidak ada. Atau juga sekarang Bapak kita bertanya kita semua yang ada saat ini. Kita sedang bergumul pena urang, pena WE. Kadang-kadang patah capek atau apa kadang-kadang jadi pada nanti ya apa iman pembunuh iman apa ulah. Yakin ulah sama KW. Kalau betul teman, tak kumpul dia. Ini kumpul yang baik orang lain satu dia. Kalau tidak, kalau sebenarnya materi ini, kenapa betul lagi teman yang lain bukan gambar yang ini kalau ini kok benar. Ini kok kapan ini sangat yang benar. Yang baik nanti lebih mulai menjadi di dalam nyaca lebih baru. Kadang-kadang kita perlu disiram aku di pada kubur tidak tahu siapa yang mana. Namun dia yang tahu yang mereka katanya. Bagaimana kita berpikir sederhana saja. Atau kalau pada dia mengatakan mereka bukan ya. Tidak demikian memang. Pada masih hari orang kalau dia melakukan pengalaman semua terbaru. Jadi saya mengatakan seperti bangsa yang pada saat itu yang sedang menyembah berhala, yang sedang menyembah patung-patung dewi, tetapi asal dipakai Tuhan untuk memerintahkan bangsa yang sudah bertobat. Bahkan ayat yang kita baca tadi, ayatnya yang ke-6, Raja Asa berani mengecat nenek suri, yaitu mana? Karena apa? Karena nenek surinya ini Mama, dia membuat patung yang kecil. Tuhan memakai Raja Asa untuk menghancurkan segala macam berhala-berhala, untuk menghancurkan segala patung-patung bangsa. Di ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata bahwa sekalipun putih-putih pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umur. Raja Asa tidak takut kepada orang-orang pada saat itu. Raja Asa tidak peduli dengan orang-orang pada saat itu. Tetapi dia berani mengatakan, dia berani menegur, bahkan dia berani membenci
oleh Tuhan Yesus Kristus. Teguhkan hati, Tuhan ada bersama kita. Teguhkan hati bahwa kita tetap kuat dan tidak goyah kita di tengah kesulitan atau godaan. Memang tidak mudah untuk tetap menahan diri di saat memang tidak gampang untuk menahan diri, untuk menahan ego, untuk menahan segala kemauan-kemauan yang ada dalam hati, untuk tetap setia, tidak gampang. Makanya ini kita mau menggunakan kesempatan yang ada Bapak Mama. Kalau masuk pemimpin kita tadi dalam Yesaya 56 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia hidup. Supaya apa? Ketika kita mencari Tuhan, tidak mencari perhal-perhal yang lain, tidak mencari Allah-Allah lain dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang kita cari, sanggup selamat kehidupan. Sang pemberi kebebasan bagi kita, yang melepaskan kita dari setiap pergumulan-pergumulan kita, yang memberi kita kekuatan ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kita. Dia adalah Allah pemberi saya. Atawai bola menaik, atawai bola menaik, saya selalu katakan bahwa dalam pernah mungkin dalam bola menaik. Para pemain tantangan hidup, para pemain persoalan hidup, tidak membuat hati dan berpaling daripada Tuhan, tetapi tetap hatinya tetap teguh. Langkahnya tidak pernah goyah untuk kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang diharapkan pada situasi untuk melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan kehidupan, dia mengetahui kadang-kadang dia melakukan tindakan yang mungkin membahayakan dirinya sendiri. Dia tetap melakukan karena hatinya ini mudah digoyahkan, langkahnya mudah digoyahkan. Bapak Ibu yang diberkati dalam perjalanan kehidupan kita pribadi dan pribadi, firman Tuhan, jangan sampai kita selalu mencampur baurkan ketika kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan dunia, menyembah Tuhan, menyembah Bapak Ibu. Kadang-kadang atau tinggi kalau menyembah berhala, menyembah patung, kadang-kadang juga ada yang tidak terima. Tetapi seperti Nabi Asa, firman Tuhan mengatakan, siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang disampaikan. Firman Tuhan bukan mitos, tetapi kenyataan. Firman Tuhan tidak pernah bohong, teman-teman. Kadang-kadang itu tapak atau hati wae kata ini. Kalau Bapak dari malam, Bapak Noel bawa firman Tuhan di studio dalam Matius 7 ayat yang ke-24. Ada dua menceritakan. Orang yang mendengar dan setia melakukan itu orang yang bijaksana. Dia mendirikan rumah di atas batu. Jadi kalau hujan angin, rumah itu tidak pernah goyah. Tetapi orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang itu bohong. Sudah bodoh apa bodoh?
sama halnya kehidupan kita. Kadang-kadang kita setia untuk mendengar. Amin. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita setia untuk melakukan? Apakah kita setia mencari Tuhan? Itu masih pertanyaan berat bagi saya. Kadang-kadang kita berpikir yang penting kurangnya baik, yang penting salah itu sebagian. Kadang-kadang kita berpikir tidak memang ada tentara sempurna. Halo Bapak Ibu, masih semangat? Kalau dalam Yakobus semangat dan bernama Yakobus bersama. Mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu berkecuali. Tetapi kadang-kadang orang mendengar firman Tuhan. Kalau Yakobus pasal 2 mengatakan itu sama dengan halnya orang yang pergi bercermin di depan pintu atau cermin. Seperti dia pulang dan cermin, dia lupa kembali itu visi apa bentuk mukanya. Dan apa dia kan? Makanya dia bolak-balik bercermin sama halnya dengan kehidupan. Kalau kita hanya sekedar dengar firman Tuhan, bagaimana para pemimpin orang yang ngapain macam itu bagaimana itu? Karena apa? Tidak ada kesetiaan dan ketulusan. Halo, Mama. Hai. Bapak juga yang masuk berdebat. Masuk tahu itu. Kalau mau mengatakan bagaimana kalau baca di kesaksian, kalau mau tahu itu ada orang di kesaksian bahwa setan itu mulai bekerja kalau dalam ibadah minggu itu pas minggu. Ada berapa setan bekerja mengganggu apa? Mengganggu pikiran yang bagaimana, saya bagaimana, mengganggu hati bagaimana, apa yang mau mereka itu. Kalau mau mengatakan nah ada kalau dapat banyak ada itu setan bekerja. Tapi kalau mau dengar kesaksian yang ngomong, pokoknya apa itu main nanti setan bikin ngomong. Pokoknya apa kalau lo sudah ada itu setan sudah bekerja. Sehingga dia kalau lo maka kalau mau ada kesaksian yang ngomong lakukan dulu. Halo Bapak. Teguhkan hati juga berarti bertobat dalam segala masalah. Meneguhkan hati berpaling kepada Tuhan sang pemberi karunia. Meneguhkan hati tidak lagi mencari Allah lain, berfokus kepada Tuhan yang ada di dalam. Kenapa Tuhan suruh meneguhkan hati Bapak? Setiap perjalanan kita pasti ada tantangan. Pakai itu diwai dengan orang. Ketika kita tetap meneguhkan hati Bapak, di ayatnya yang ke-15 firman Tuhan berkata bahwa seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan berkenan di tubuh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka segala puji. Luar biasa. Yang tadinya orang-orang yang hidup dalam penyembah berhala, ketika melalui Nabi As, mereka bersedia ditegur, mereka bersedia untuk berpaling kepada Tuhan, sehingga ketika mereka bersedia memberikan diri kepada Tuhan, di situ firman Tuhan menandakan Tuhan menyediakan apa keamanan bagi mereka di segala bentuk.
Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tidak membiarkan hati kita digoyahkan, ketika kita tetap teguh untuk bertobat kepada Tuhan, ada bonus dari Tuhan. Amin. Dan bonus itu cuma saya yang berbeda. Luar biasa. Dia sudah mengampuni kita, sudah menegur kita, katanya yang dapat tawain barang-barang, tetapi dia juga bukan Allah yang tetapi dia Allah yang tetap menyediakan bonusnya yang terbaik. Bonusnya adalah kehidupan. Ya. Amin. Amin. Halo Bapak Mama. Kita bersedia untuk mendengarkan firman. Biar kita pulang berkata, dia mama di sini. Apa perlu mana? Apa namanya bukan istri dari jalan saya. Coba bikin barang sih guys dulu. Coba ayo hantar kan dulu. Ini santai. Ketika kita santai kalau kita akhirnya dia mamain dulu udah begini terus dia tidak begini sudah bilang dia mamain langsung begini tidak boleh apa ini saya akan kerja tadi teguhkan hati Tuhan bersama. Yang kedua teguhkan hati untuk bertobat kepada Tuhan. tidak pakai orang kehalik sudah kita Jadi aplikasinya memang ini Bapak. Kita semua menyadari di dalam kita menjalani kehidupan kita pribadi dan sosial. Tantangan itu tidak pernah habis. Saya selalu ibaratkan masalah tantangan itu seperti kereta api. Kalau melihat kereta api, kereta api kan panjang kereta api. Penempatan pun ada dia kan, itu dari jalan. Tetapi dia kesan sama dengan masalah. Tetapi kalau dia masalah itu begini, tapi percaya masalah itu dibuat untuk menghantar kita sampai kepada Yesus. Amin. Jadi happy aja kalau ada masalah pertama, enjoy ya. Saya pernah buat selalu jangan pernah pikir tentang masalah, karena masalah tidak pernah pikir sama kita ini. Atau ada yang masalah pikir Bapak Ibu? Ada? Tidak ada. Makanya jangan pikir masalah ada Bapak ya. Yang kita pikir adalah bagaimana kita terus berjalan untuk kehidupan ini ada. Amin. Tidak membuat hati kita goyah. Kita kalau firman Tuhan dalam kitab Yeremia Yesaya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku akan menyertai. Aku akan memberikan kemenangan demi kemenangan, asalkan kita meneguhkan hati. Ketika kita meneguhkan hati, Tuhan akan terus membuat kita naik dan bukan menjadi turun. Ketika kita meneguhkan hati kita mencari Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita selalu mencari Tuhan, bukan hati itu. Apa itu? Amin. Biar Tuhan dan Bapak Ibu tidak ada soal kita. Biar Tuhan mengangkat, tidak ada soal. Karena kita bersama-sama lakukan perkara bersama lakukan perkara. Amin. Yang percaya pada Tuhan.
Tanya ini juga. Biar teman-teman masih sekiranya dengar. Tapi biar setia melakukan dalam ibadah. Amin.